Hi guys, welcome back to our podcast yang saat ini namanya masih lontang-lanting, tapi saat ini kita trio kwek-kwek. Oke, kembali lagi sama gue Jonathan. Di sini ada Kevin, ada Ko Sylvester juga. Kita akan bahas sedikit lah tentang update di crypto market dan kira-kira mungkin kalau ada alpha sana sini kita mungkin akan spill juga. But terakhir kita ngomongin tentang topik Trump mau naik dan ada inaugurasinya. Waktu itu kita pas filmingnya beberapa jam sebelum gitu kan. Nah, kita mau update nih, gimana nih, Kev? Setelah inaugurasi, what happened dan menurut lu gimana nih pasar crypto market setelah Trump naik jadi presiden officially? Oke, thank you Coach Jonathan. Welcome back guys ya. Intro lagi sekali lagi kalau udah kebiasaan. After election, I think interesting ya. Market banyak ekspektasi kan. Either itu sell on news atau super duper bullish. Turns out market steady ya, do nothing. Jadi yang menarik itu berita sebesar Donald Trump dilantik. Dan I think before dia dilantik, kayak maybe an hour before ya, kalau nggak salah Cynthia Loomis ngasih announcement lewat Twitter. Nah, lewat Twitternya dia yang menyatakan kalau mereka ada keseriusan dalam ngebentuk mungkin tim atau regulasi untuk Bitcoin Strategic Reserve. Itu kayak an hour before. Nah, dua news ini ternyata nggak nge-lead market untuk berbuat sesuatu. Market still do nothing. Nah, pikirku sampai ke FOMC, which is tadi malam. Ternyata masih begitu-gitu aja. Literally do nothing gitu. Sebenarnya kalau ngeliat kondisi kayak begini, I think probably market lagi menunggu ya, atau mereka masih pengen aktif melakukan akumulasi di range price harga saat ini. Jadi kita butuh sesuatu untuk ngedorong, tapi dorongan itu dengan berita-berita besar seperti yang sebelumnya aja tuh nggak menciptakan pergerakan yang eksplosif. It means we need something bigger. Nah itu kira-kira gimana tuh ya? Ya itu sementara sih ya update pasca Donald Trump gitu. And I think after Donald Trump dilantik kayaknya kita udah 1 mingguan price hanya back and forth aja di situ-situ. Antara batas bawah 101.000 dan batas atasnya 108.000. Right. Right. Interesting. Kalau menurut Ko Sylvester gimana nih? Ada insights gak? Atau ekspektasi? Ya menurut gua semua acting out as usual, artinya nggak ada yang extraordinary di luar narasi Trump naik, di luar hype yang dibangun setelah itu di luar koin Trump, Melania dan lain-lain, semua as usual, market acting out as usual. Nah maksud gue as usual tuh apa? As usual ya beberapa koin yang udah turun dari beberapa 6 bulan yang lalu udah, kalau kita lihat chartnya bearish ya tetap bearish. Beberapa koin yang naik ya tetap naik. I'll give you an example ya. Aku kasih contoh nih, aku share screen ya. Oke. Bentar, aku share screen. Yang ini misalnya kalau kita lihat chartnya Solana ya uptrend gitu kan, higher high, higher low. Atau misalnya, tapi kalau kita balik kita lihat chartnya Popcat kan kita kayak serasa di bear market banget gitu. Atau misalnya kalau kita lihat chartnya Modeng gitu ya, itu lebih bear market lagi. Ini Modeng nih. Nah, kurang bear market apa ini? Sejak awal Desember kan gitu. Jadi maksudku nothing unusual, semuanya acting out. Tapi jangan lose sight dari bigger goal juga, dari bigger picture juga. Maksudku bigger picture tuh apa? Ini masih belum berubah nih guys, malah tambah kenceng nih. Ini Bitcoin ETF, akumulasinya lihat deh. Tuh, ini totalnya lihat yang sebelah kanan aja ya per tanggal ya. Ini sorry kok nggak kelihatan ini. Screennya masih di TradingView. Oh ya, bentar ya. Share restart. Ini kelihatan nggak? Yep. Yes. Ya ini Bitcoin ETF dalam juta US dollar, lihat deh akumulasinya dari Januari 15 Januari sampai sekarang. Ada keluar dikit pas 27 Januari lumayan, tapi bandingin sama akumulasinya. So ini maksudku bigger picture-nya ya, orang TradFi masih tetap
optimis ya Bitcoin udah make it gitu. Sekarang lagi masa dikumpulin, tapi nggak boleh kemahalan juga, kalau nggak orang-orang males, maksudnya jadi agak ragu gitu. Jadi menurutku ini masa-masa buat Bitcoin masa yang menarik. Tapi buat altcoin ya balik lagi gitu. Nggak. Jadi kali ini ya kalau aku lihat nggak ada masa umum satu untuk semua gitu. Udah nggak berlaku lagi paket satu untuk semua kayak dulu. Kalau sekarang itu siapa unggul, siapa yang naik gitu. Artinya kalau koin-koin yang bisa pegang narasi yang kuat, yang benar mungkin ada benar-benar use case nyata kayak Solana, kalau narasi yang kuat kemarin pas kayak Trump ya benar-benar kuat narasinya ya, people's attention, the money flow ya going there. Tapi kalau enggak ya siap-siap aja. Be nimble, be flexible sih kalau aku lihat ya di market sekarang ya. Itu sih Right. menurutku. Kalau gue personally ngeliat sebenarnya to be fair, I think ada skenario di mana kalau Trump nyebut sesuatu atau menandatangani sesuatu tentang kripto di hari pertama, market mungkin rally, dan itu nggak kejadian. So ada sedikit disappointment di sana, dan ada beberapa maksudnya sentimen di Twitter lah ya, orang-orang kripto Twitter kayaknya lumayan ya nggak disebut gitu kan. Jadi kayak nggak ada rally nih, jadi nggak ada power, malah ada ya gitulah jadinya konsolidasi lagi nggak terlalu ngapa-ngapain. Dan ya maksudnya underwhelming to a certain degree mungkin bagi beberapa orang yang punya ekspektasi lebih tentang bullishness-nya Trump sama kripto gitu kan, ada spekulasi-spekulasi itu. Tapi ya overall memang I think move-nya biasa aja. Tapi nah ini nih next topic, ada yang lebih gonjang-ganjing daripada Trump nih selama seminggu ini, yaitu suatu AI company dari China. Ko Sylvester boleh kasih kayak mungkin gimana nih rundown-nya DeepSeek? tentang kejadian itu? DeepSeek Ya dong. kan DeepSeek kan. Ya kita tadi waktu pagi itu kan kita ngobrolin di chat ya, yang Iya. rame kan DeepSeek ya. Sebenarnya menurutku sekarang DeepSeek ini masih simpang siur sih. Artinya bisa move the market tapi bisa zonk juga. Artinya kan kita kan nggak ada yang developer ya, kita bertiga ya. Jadi meskipun kita lihat news itu, kita hanya bisa lihat dari segi pertama paling valid tuh user. Kita coba tes pakai, coba tes code base di beragam mungkin. Udah itu aja. Tapi sekarang mulai naik kekhawatiran, ragu-ragu kalau ternyata DeepSeek tuh misalnya nggak sehebat yang mereka bilang, atau ada masalah security, atau jangan-jangan mereka coba pernah pakai ininya aku share ya, pernah pakai code base-nya si OpenAI buat develop mereka punya, ini aku share ya. So I think ini masih bola liar. Aduh, kok masih nyampe sini ya? Harus bayar. Aku bentar. Ini masih bola liar. Nvidia bisa terus turun atau bisa bounce back gitu. Jadi sangat liar banget menurutku ya. Tapi pertanyaannya ada hubungannya apa sama industri kita kan? Sama kripto tuh sebenarnya hubungannya apa gitu kan? Nah, personally buat aku pribadi di luar sebagai harapan ya, dan di luar sebagai attention grab sebenarnya nggak terlalu hubungan sih menurutku pribadi ya. Kenapa? Karena selama ini kita industri kripto ya sedihnya gitu ya, sayangnya masih harus bergantung dengan katalis luar untuk bikin industri kripto ini tetap tetap relevant ya. Mulai dari AI, habis itu apa yang kayak render itu apa ya, mesin yang untuk processing kan, GPUs itu naratif dari luar, we try to make it sama blockchain. Tapi in a way DeepSeek sendiri menurutku hubungannya masih 2-3 degree layer, jadi nggak terlalu hubungan. Tapi itu menurutku nunjukin kalau sebenarnya industri kita saat ini kita lagi cari narasi berikutnya sih gitu. Narasi berikutnya kita lumayan rentan, kita mau dibawa kemana nih gitu. Karena ya udah ada belum sih koin DeepSeek, bro? Lo kan Udah ada. Udah ya, udah. Ada Balik lagi kan gitu. Tapi kayaknya nggak jadi sensation gimana ya, nggak sampai ini kan? Ya itu meme agak lah, gagal meme. berarti ya. Iya kan. Community meme biasa lah. Ya itu sih menurutku sih.
Kalau Kevin gimana nih? I think menarik yang bisa kita lihat ya, of course impact-nya DeepSeek ke Nasdaq dan ke Nvidia dan AI stocks in general kan. Dan I think ya memang itu yang membawa kita kayak ke drawdown yang kemarin, yang ke koreksi yang lumayan tajam kemarin ya. So interesting to know what you see in the charts. Oke, actually kalau misalkan what happened with Nasdaq ya terutama, mungkin aku sambil coba share screen juga deh ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari posisinya Nasdaq currently, wait a minute. Alright. Jadi Nasdaq ini emang iya dia drop cukup signifikan. Tapi ini kelihatan lebih kepada seperti part of the retest ya dari breakoutnya atas trendline ini gitu. Nah, jadi sekilas kita ngelihat ini memang ya previously dia develop yang namanya lower high and lower low ya. Sequence-nya kelihatan gitu kan. Tapi at some point kita ngelihat dia stop reverse creating higher high. Dan apa yang terjadi di sini more like a healthy retracement jatuhnya sih. Dengan pertimbangan kalau kita lihat dari perspektif weekly, jadi as long dia maintain di atas exponential moving average 21, ini saya ada pakai indikator, ya it means the trend still intact gitu. Jadi ini bisa jadi hanya shakeout aja, dan seperti yang tadi disampaikan sama Paul Sylvester, I think ya lebih kepada seperti bola liar bahasanya ya. Kalau tadi Paul Sylvester bilangnya bola liar ya. Jadi maksudnya begini, too much speculation. News media keluar, jebret di saat yang sama, ya kan, menyebabkan ada aktivitas panic selling, dan menariknya adalah waktu Nasdaq itu kita lihat dia drop, actually tidak terjadi pada saat market open. Tapi dia terjadi, drop ini pada saat jam 8 pagi sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat, itu berarti jam 5 sore. Nah saat New York Open, malah kita ngeliat ada recovery gitu. Jadi ini kayak proses yang terjadi ini bukan karena true market, tapi lebih kepada spekulasi. Ya, probably ini karena futures index-nya ya, yang menyebabkan market ini sampai terjadi akhirnya drop tadi itu. Nah, sebenarnya di luar daripada itu, kalau menurutku pribadi ya, untuk crypto industry sendiri malah bagus ya. I mean, exposure kita bukannya harusnya bertambah gitu. Kan? Artinya kan ada kompetisi nih between AI antara luar dan maksudnya antara US dan China ya. Harusnya sih ada dorongan lah untuk eksplorasi AI itu lebih signifikan lagi gitu. Ya memang kalau terakhir banget, kayaknya di podcast terakhir kita ngobrol, menurut Ko Jonathan kan posisi kita saat ini mungkin masih dalam tahap inovasi ya. Dalam tahap berkembang gitu. I mean akan selalu ada teknologi yang lebih baru lagi. Dan dengan dorongan DeepSeek ini mungkin hanya akan mempercepat proses itu. Nah, tapi kalau misalkan secara price action wise, interestingly ya menurutku kayak gitu. Kita trend masih okay, everything still fine. Ya, even S&P 500 juga sama. Ya, S&P 500 juga sama nunjukin kondisi yang relatively masih okay. Yeah, nothing wrong with the market. Cuman panic selling and probably kalau misalkan di crypto market sendiri sekaligus menjadi sebagai ajang untuk mencari likuidasi masif ya. Sekaligus nurunin penumpang mungkin kalau kita lihatnya. Karena pada saat itu sekitar 660 juta dolar terlikuidasi untuk Bitcoin only. Ya, kayaknya tepat lah untuk digunakan sebagai kendaraan untuk mengurangi leverage yang gendut mungkin pada saat itu. Gitu sih lebih kurangnya. Kev, sekalian dong Kev, nanya Kev pas lagi buka chart kan. Oh oke. Kalau dari sisi TA ya, kalau lu lihat chart Popcat dan chart Modeng yang turun ke bawah begitu, itu lu gambarnya nyari peluangnya dari mana ya? Depend ya kok. Kalau misalkan untuk spot sih, aku pasti akan avoid ini karena per dia break dari area support resistance ini aja tuh sebenarnya udah ketara banget. Ya, artinya dia sudah mengalami structure shift yang lumayan jelas. Dari di sini kita bisa bilang kan di istilahnya dengan head and shoulders ya. Nah ini kan salah satu pola yang lumayan sering orang gampang kenalin. And then price going down, having a pullback, tipis, tapi dia strukturnya turun lagi, and then pullback, retest lagi terhadap previous support resistance kayak gini. Sorry.
Ya, ada retest lagi, and then dia drop lagi, kembali terulang prosesnya, maybe around 62% retracement ya. Kalau ini kita bilang di golden ratio atau golden pocket buat Fibonacci retracement, dan terus turun. Even di sini kita ada level support resistance sekalipun, dia nggak respect sama sekali. Jadi sebenarnya dari sini kelihatan bahwa there's no demand untuk case-nya Popcat. Nah kalau tadi Mudeng ya, Ko Sylvester, satu lagi kan kawannya. Iya, ini sih ya mau dibilang a bit better juga enggak juga sih ya. Per dia break dari support resistance ini juga secara tren sama gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi meme coin ini rata-rata mulai kehilangan momentum ya. Probably ini tren, benar-benar tren jangka pendek gitu. Bisa aja Mudeng mungkin dapat reaction kembali dari range area ini. Namun aku ngelihatnya kalau dengan tekanan jual udah kayak begini, ya udah kenceng banget, signifikan banget. Ya kita butuh at least some reaction gitu. Minimal dia harus ada tanda-tanda reversalnya gitu. Mungkin seperti indikator yang nunjukin divergence, atau mungkin untuk teman-teman lebih gampang mengidentifikasi, biasanya saya pakai exponential ini, ya sama. Minimal price bisa nggak dia main di atas EMA 21 dulu. Kalau nggak bisa, alhasil kayak gini. Rejected and then create lower low. Retest and then create lower low. Dan ini bisa terus berlangsung selama trennya memang tidak berubah sama sekali. Ya, ini sekilas kalau kelihatan sih kayak gini ya kok ya. Mudeng ataupun si tadi previously. Ya, Popcat. Terlepas Siap, siap. dari itu, kita ngelihat dari segi strength index juga dia kalah jauh kan dengan Bitcoin. Jadi kalau kita kasih comparison dengan price scale daripada Bitcoin, kelihatan sekali ya ketika Bitcoin do nothing, ini malah jadi buangan. Jadi kayak orang buang barang di sini mungkin dia untuk akumulasi ke aset yang lain. Otomatis ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa oke, there's no demand ya untuk dua koin ini gitu. Probably ini terjadi dengan rata-rata altcoins lainnya, mungkin seperti yang meme ya, seperti Hippo atau mungkin Turbo. Banyak banget soalnya recently yang nanya di YouTubeku juga. Ya koin-koin meme. Kelihatannya 70%, 80% pada megang meme coin semua ini. Sampai Ko nggak ada Sylvester Bitcoinnya. sangkuters juga nih kayaknya. Nah, udah ada lupakers itu, dilupakan. Iya. Vin, tapi one more thing I guess on TA. Iya. Oke. Out season. Kayak what do you see dari sisi TA, kayak is it going to happen atau cycle ini beda, nggak ada out season sama sekali, Bitcoin dominance naik terus atau gimana? Oke, ini sebenarnya interesting question ya dari Coach Jonathan. Lumayan banyak banget yang bertanya ya seputar old season. Tapi sebenarnya gini, ada satu habit yang kita lihat ya berdasarkan cycle-cycle sebelumnya terjadi kondisi serupa. Jadi kita selalu ngedapetin Bitcoin dominance itu drop every time post halving. Jadi kalau di tahun 2016 halving, kita dapat out season itu di 2017 ya. 1 tahun setelah halving. Kemudian 2020 halving, kita dapetin out season itu di 2021. Jadi 3 tahun sejak bear market ke winter sampai ke halving year, kita ngeliat Bitcoin dominance naik. Artinya kan memang main fokusnya mungkin retail atau market itu benar-benar hanya ke Bitcoin. Kali ini apakah bisa berbeda? Ya sebenarnya sulit untuk kita mengatakan bisa berbeda karena ini baru bulan 1 ya di tahun 2025. Tapi kalau misalkan berdasarkan cycle-cycle sebelumnya, I think harusnya sometime this year kita bakal ngeliat momentum itu bisa kembali untuk alts jadi pilihan lah dari para retail. Dan bertambahnya exposure itu saya pikir akan bergantung juga dari bagaimana nanti pemerintahan Trump memainkan narasinya. Ya, kalau kita lihat kan Trump sendiri juga nggak cuma Bitcoin tadinya kan. Kalau nggak salah terakhir dia ada ngeluarin juga statement kalau ada digital asset reserve ya, mungkin lebih kurangnya, yang artinya melibatkan nggak hanya Bitcoin tapi juga altcoins lainnya. Jadi kalau kita cek di WLFi itu juga ada banyak sekali pegangan altcoins-nya di luar dari Bitcoin justru. Nah itu saya pikir hanya tinggal nunggu waktu sampai akhirnya mereka start membuat sebuah narasi itu untuk dimainkan. Dan kalau kita lihat based on TA-nya, ini kan naik poco-poco sekali.
ya selama lebih kurang 731 hari. Dan kita benar-benar ketahan di 62% retracement yang tadi kita katakan golden pocket, terbentuklah si something yang bisa kita bilang dengan istilah bearish engulfing for the first time sejak kita naik di Desember 2022. Nah, ini sebenarnya adalah satu indikasi yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat secara technical analysis, all of this process bisa aja hanya bagian dari koreksi atau retest untuk dia menciptakan possible lower high. Kalau benar ini jadi possible lower high, ya maybe mentok-mentok 79% and then kita start lihat dia mulai shifting back to the downside. Hopefully kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang somehow portofolionya more than 70%, 80% altcoins, at least masih ada harapan di situ sebetulnya. Oh gitu. Saya. Termasuk ya. Ya, itu more or less sih pandanganku ya, ya terhadap Bitcoin dominance, karena ini yang jadi acuan kita juga kan. Betul. Kev, tadi mentok-mentok 79% tuh maksudnya 79% Bitcoin dominance atau apa ya? Enggak, ini Mentok-mentok katanya. Fibonacci-nya kok. Jadi Oh, aku oke, pakai oke. Fibonacci, itu Iya, kan iya. yang sering dipakai kan 61,8 gitu. Nah, Hmm. pandanganku gini, kalau aku lihat turunnya impulsif kayak gini, it means ini harus korektif. Nah, kalau berdasarkan Elliott Wave, ini kita bilangnya A, B, C corrective wave. Maka 79% would be ideal untuk jadi potentially lower high-nya dia. Nah, tesisku bisa salah tentunya. Karena kalau kita lihat lagi, di tahun yang sama, di 2021, itu juga pernah kejadian serupa. Jadi kita ngelihat prosesnya, dia creating lower low, but then dia nggak create lower high. Instead, dia malah fake out. Baru kemudian masuk ke bear market. Bear market. Baru masuk ke old season. Kev, ini semuanya ini banyak yang deg-degan. Kev, lu bilang 79%, orang-orang pikir Bitcoin dominance All in Bitcoin semua. 79%. Iya. My bad guys. Ya itu more or less ya ekspektasinya sih. Anyway, gue mau ada sekedar share pandangan juga ya. Jadi tentang tadi apa ya, ngomong Nasdaq kan. Nah jadi ini sih agak good news ya. Good newsnya apa? Kalau aku share screen ya, ini Fear and Greed Index-nya saham. Ya. Fear and Greed Index-nya saham kalau kita perhatiin dari November akhir ini 67 terus turun terus ke bawah sampai fear sampai hampir extreme fear 22 sampai kapan nih? Pertengahan Januari masih fear, habis itu mulai baru naik-naik lagi. Nah, maksudnya apa? Ini kayaknya ada hubungan sama sentimen beberapa pemain pasar tuh takut kalau pasar saham tuh udah bubble gitu. Udah harganya mulai valuasinya ketinggian, ada takut pop gitu. Maksudnya pop ya turun gitu ke bawah gitu, masuk bear market. Nah, tapi good newsnya apa? Kalau kita perhatiin dari sisi harga Bitcoin sama newsnya Trump ke Bitcoin, attention-nya dari pasar tradisional itu shifting lumayan besar ke Bitcoin. Jadi pada saat November akhir tuh mulai heboh-heboh tentang Trump mulai ngomong soal Bitcoin, Trump mulai soal kripto. Jadi aku rasa ini ada hubungan yang nyata antara perhatian TradFi dan uang TradFi mulai banyak beralih, mulai banyak diversifikasi setidaknya ke Bitcoin. Nah, makanya Bitcoin posisinya bagus banget sih aku lihat. Positioningnya sekarang bagus banget. Dia nggak nunjukin fear, setidaknya rata-rata fear and greed aku perhatiin masih di Bitcoin khususnya masih stabil dari akhir Desember tuh nggak ekstrim greed juga, tapi di tengah-tengah lah pas lagi mulai itu. Nah itu sih, so it's a good news menurutku, ada flow. Menarik. Nice. Ya. Nah, I guess next catalyst, karena kemarin ada 3 di 1 minggu ini kan. Pertama Trump inauguration, terus ada drama DeepSeek yang membuat semua orang gonjang-ganjing. Lalu kemarin ini baru aja ada FOMC meeting dan decision-nya pause seperti yang kita tahu semuanya kan. Dan itu maksudnya
market expectation memang pos, jadi nggak ada terlalu volatility terlalu gimana ya, karena kan sesuai sama ekspektasinya market. Nah, tapi I wanna know you guys' opinion nih, masalah pos, terus cut rate, kapan bakal cut rate, dan kira-kira bakal kayak gimana sih outlook-nya untuk tahun ini? What do you expect dari Fed rate ini? Gue dulu ya. Cost Ini of asset. menurut gue ini Fed funds rate paling menarik yang selama yang gue pernah nonton loh. Do you know why? Paling menarik, I'll show you ya. Gue tunjukin ya. Ini Fed funds rate paling menarik sih guys. Nih, ini pertanyaan paling terakhir dari sesi tanya jawab Fed funds rate. Gue puterin ya. As you know, in the annual report from the Financial Stability Oversight Council, among the risks outlined is cryptocurrency. Could you talk about those risks now? And regarding individuals and households, perhaps distinct from the concern about the financial system, do you worry that speculation in this unregulated asset class could hurt their financial well-being, or do you think it has a place in a household's portfolio? So our role with Bitcoin really is to look at, with crypto, really is to look at the banks, and we think it's banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks. And it's guys, ini pertama kenapa gue bilang paling menarik, ini satu-satunya, dan kalau gue mungkin kelewatan ya, pertama kali di FOMC itu ada ngomongin kripto gitu. Ada yang berani nanya kripto gitu. Terus dijawab juga sama dia gitu. Terus jawabannya itu apa ya? Nggak jelek-jelekin kripto gitu. Kalau gue jadi poinnya dia bilang kita netral, kita kasih ke bank aja deh. Ya, bank tuh kayaknya udah ada regulasinya, semua udah beres, udah bisa ngatur dari sisi bank. Kita kan bukan dari sisi itu. Tapi menurut gue it's good enough, dan menurut gue ini yang bikin market naik, man. Yang kemarin nih harga naik rata-rata, menurut gue ini. Dan yang naik kemungkinan tebakan gue itu Bitcoin dan koin-koin serius. Ya serius tuh maksudnya yang ya kayak DeFi lah, apa yang serius-serius gitu, yang ada hubungannya sama seriusnya Fed. Jadi bagi gue pribadi, gue nggak lihat FOMC kemarin dari segi rate-nya mereka, karena ya seperti lu bilang Jo, rate-nya as expected, semua berjalan, nggak ada yang heboh gitu maksudnya. Ya semua udah di-anticipate, udah di-anticipate sama market. Tapi yang pertanyaan kemarin tuh menurut gue nggak di-anticipate gitu. Jadi pribadi excited, itu yang bikin gue long tadi pagi gitu ya. Tapi ya jangan ditiruin juga gitu ya maksudnya. Udah longnya udah dari tadi pagi, tapi basically excited sih. Itu sih bagi gue. Iya, nice. Aku nambahin aja kali kok ya. Kebetulan semalam banget aku nonton. Jadi pada saat dia mulai, ya as usual ya, good afternoon-nya dia kan adalah good afternoon terhebat di dunia ya, yang bisa menggoyangkan market ya. By the way, good afternoon-nya dia kali ini dia batuk loh, Kev. Tumben-tumben, biasanya dia nggak batuk. Ini kali ini sih dia batuk kali ini, lu perhatiin. Ya, nah yang tadi dibilang sama Coach Sylvester by the way, itu benar. Ini the first time dia ngomongin soal kripto dengan serius. Sebelumnya sebenarnya udah pernah ditanya kok. Tapi jawaban dia adalah the Fed cannot own crypto atau Bitcoin. Ya dia bilang kayak gitu. Jadi ya udah begitu aja gitu kan. Nah tadi pagi waktu ngomongin seputar makronya, market sempat kasih reaction, and itu cenderung negatif. Tapi di poin di mana dia ditanya seputar kripto dan dia ngejelasin pandangannya seputar kripto, itu benar banget ngedorong Bitcoin tembus 104.000 per tadi subuh. And then kayaknya pagi-pagi kita akhirnya dapat 105.000 ya, ngelewatin level tersebut. Kalau dari FOMC kita berbicara dari segi makro, sebenarnya dia netral tuh. Dia nggak ngomongin soal dia nggak akan pangkas suku bunga, artinya hawkish. Tapi dia juga nggak ngomongin soal kapan dia mau pangkas suku bunga. Artinya di sini nanggung di tengah-tengah. Tapi ada satu clue dia bilang kalau dia nggak nunggu inflasi ke 2%. Jadi I think ya, ini dibiarkan market berspekulasi gitu loh. Oh, berarti anytime lu bisa aja nih lu rate cut, ya kan? Atau cut rate tergantung dari situasi data ekonomi sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya core CPI bulan Desember itu angkanya turun di bawah ekspektasi. Itu lumayan bikin market terkejut dan bukan bisa lagi ya, tapi memang technically yang bantu harga Bitcoin tembus 100.000 itu karena itu.
Nah, unexpectedly-nya adalah itu nggak dibahas sama dia semalam. Jadi dia tetap pokoknya target gue 2%, target gue 2% gitu. Pokoknya kalau nggak 2% gue nggak akan berhenti gitu. Ya itu sebenarnya sih. Nah, yang serunya gini, setelah FOMC, Donald Trump keluarin statement. Nah, statementnya dia mengkritik. Jadi ibaratnya itu dorongannya tuh ya. Mungkin yang bisa bikin market akhirnya kayak, kayaknya Trump bisa nih intervensi nih, barangkali keluarin executive order menuntut untuk pemangkasan suku bunga. Nah itu kalau menurut Ko Jonathan gimana tuh Ko? Ada ngikutin nggak newsnya tuh? Baru mau ngoper pertanyaan itu juga. Enggak, I think itu yang semua lagi di pikiran semua orang yang merhatiin gerak-geriknya Federal Reserve lah ya. Apakah Trump sebagai presiden akan bisa merubah alur decision makingnya Federal Reserve atau enggak? Karena kita tahu kalau secara badan, secara otoritas ya memang mereka independen gitu kan. Trump nggak punya kuasa sama sekali untuk bisa mengatur Federal Reserve dan vice versa lah. Itu mereka power yang independen memang. Terus sebenarnya bagus gitu ya dari sisi governance, tapi ya sepertinya Trump memang mau mencoba untuk ya di masa kepresidenan gue mau ngasih lihat kalau ekonomi kita akan bagus, dan kalau gitu ya help me print money gitu kan basically. Help me give stimulus gitu kan kepada ekonomi supaya masa kepresidenan gue bagus. Dan I think ini akan menjadi dinamika yang akan play out terus menurut gue ya. I think Trump hanya bisa akan ngasih lontaran-lontaran dan celetukan-celetukan pressure dari sisi social media, dari sisi sentil. iya bakal disentil terus dan I think itu pressure-nya akan besar sekali sih untuk tim Federal Reserve, dan ya we'll see sih, tapi my assumption is kalau di dunia paralel gitu ya, si Kamala Harris yang jadi presiden versus Trump ya of course pasti akan lebih baik Trump gitu, dan pasti somehow influence Trump dan sentilan Trump ini akan bermain gitu kan. Kalau janjinya Federal Reserve so far nggak salah kan mereka janjiin kalau ada kurang lebih 3 rate cut di tahun ini gitu kan. Apakah akan bisa nyampe 4? Ya who knows lah ya. Dan ya apakah inflasi bisa stabil, apakah akan melonjak lagi begitu rate cut 2 kali, kayak kita will never know gitu kan. Tapi ya I think itu yang dinamika yang paling entertaining, dan juga I think sama seperti yang podcast sebelumnya gue juga ngomong kan, kalau kayaknya ini Trump tuh apa ya, dia punya kuasa terbesar untuk move markets gitu, terutama di crypto menurut gue ya, dengan adanya ya dia punya meme coin sendiri, dia punya WorldFi, terus dia kayak banyak janji ini janji itu, banyak yang dia bisa lontarkan yang akan bisa move the market. Is that a good thing or a bad thing? Ya itu jadi kayak sebuah uncertainty, tapi ya hopefully itu jadi sesuatu yang bagus ya buat crypto industry. Tapi Joe, kalau jadi menurut lo FOMC kemarin dan juga Trump yang kritik ini, is it enough to turn the market around nggak? Maksudnya jadi market crypto ya, untuk jadi berubah arah jadi ke atas gitu. Males juga lihat ke bawah kan, mata gue sakit lihat merah-merah. Ini yang menurut benar-benar sakit mata dan sakit jiwa. Ini mental health-nya terganggu nih, apalagi portofolionya nggak sehat kalau menurut si Kevin nih. Banyak kan altcoin-nya, head and shoulders terus kan portfolionya, iya. ketombe terus. Lower low lagi ya kan. Tapi waktu kejadian kemarin ini, waktu ada gonjang-ganjing bahkan sebelumnya kayaknya, waktu kripto lagi turun lumayan parah, sempat ngelontar kan, gue yang bring up the topic, what do you guys think? Dan kok gue kayak ada hunch aja kalau market ini apa ya, firasatnya itu lebih kayak butuh likuidasi yang lebih besar kayak gitulah, semacam butuh kayak gitu, kayak kali ya. Iya, butuh shake out yang lumayan heboh, dan rasanya ada gitu, rasanya ada sesuatu yang anomali, ada kayak it's just kayak hunch kadang-kadang kayak gitu aja sih, yang makanya gue pengen dengerin opini gitu kan, karena I think kayak udah ke set up gitu, kayak kalau sampai support yang terakhir kita
create ini dari kemarin pas FOMC habis itu reverse habis itu breakdown lagi kan ada kemungkinan, dan kalau ada news yang lebih gila lagi misalnya, we never know kan kalau ada shakeout itu, dan kayak it feels like every once in a while, dan kan bull market ya kadang-kadang katalis untuk bisa go higher-nya butuh likuidasi yang lebih besar aja gitu. Jadi apakah menurut gue kemarin ini si Trump ngomong kayak gitu, si Jerome Powell ngomong kayak gitu, itu jadi kayak fondasi untuk kita go to the higher level. In the back of my head gue masih ada skenario di mana ini bisa digonjang-ganjing lagi sekali lagi gitu menurut gue ya. Dan ini bukan kayak TA berdasarkan TA atau apa, it's more of kayak market experience dan apa ya, Intuisi dari seseorang yang intuisi sering lah ya. in the trenches gitu ya. Enggak lah. Ya, Ya, maksudnya setiap ini kan hari ya third cycle gitu kan, kayak I know what can happen aja gitu kadang-kadang. Tapi ya who knows, kayak apparently Michael Saylor is buying Bitcoin like crazy, so mungkin setiap kali nggak dikasih kali sama dia. Anyway, ngomongin Michael Saylor ya, justru gue pikir kalau mau ada potential risk atau ada black swan event, yang artinya yang ke bawah, menurut gue dia jadi salah satu potensi penyebabnya loh, pemicunya, triggernya. Kenapa? Karena dari cara dia akumulasi Bitcoin sih, leverage dan leverage-nya lumayan besar sih. Jadi menurut gue itu sih. Kalau yang ngomong pas Michael Saylor ya, dia bisa jadi plus, bisa jadi minus sih. Ngeri. Right. Yeah. So who knows? As of anyway, now, yeah. Oh ya, go ahead. Yeah, as of now, I'm liking the support, I'm liking the charts. Dan ya fingers crossed memang habis ini udah naik aja gitu. Tinggal masuk lagi nanti kalau ada support lagi. Siap. Maksudnya gue mau nanya tadi, so any alphas nggak? Maksudnya ada something yang you think bisa make cuan nggak? Nah, kalau gue mulai dulu ya. Jadi gue ada lihat beberapa nangkep ya, dan gue ada lihat juga. Jadi ada tren sekarang, kali ini nih tren sekarang tuh koin-koin yang naik itu koin yang buyback. Jadi kalau kita ingat mungkin setahun yang lalu tren koin yang naik itu koin yang punya utility yang dipakai kan. Contoh paling ingetnya Pendle, inget nggak? Jadi trennya tuh koinnya udah di bawah, udah didistribusi banget. Abis itu dia ketemu product market fit. Habis itu dia mulai naik, diakumulasi orang gitu. Ini kita nggak ngomong beneran bisa naik karena ada value atau enggak ya, tapi orang-orang nyarinya yang diakumulasi orang. Nah, aku lihat dalam berapa minggu terakhir nih orang banyak ngomong koin-koin yang valuable yang kayak dulu tuh yang buyback. Contoh ya, aku kasih contoh nih, ada beberapa contoh. Aduh, keluarnya modeng lagi. Sedih lah setiap kali. Sayang modeng ya. ini AV koin yang kena buyback sama World Liberty Finance kan yang paling pertama, yang paling kelihatan ya. Abis itu yang di buyback sama projectnya sendiri ada Jupiter. Ini gua screener gua salah ya. Mana nih Jupiter? Ini dia. Tuh, kalau kita lihat chartnya dia masih sideways ini, dia nggak tren naik karena dia baru mau buyback ini pas di sini nih yang volume naik, pengumuman event dia umumin kalau dia mau buyback di sini. Sama ada satu yang sering buyback itu apa ya? Somehow gue lupa ya. Ada satu lagi ya. Yang paling gede sebenarnya buybacknya itu Hype. Hype. Tapi ya itu masih relatif baru lah ya. Iya, Hype baru. Habis itu ada satu lagi deh, gue lupa. Oh, ini Radium nih. Radium buyback. Coba ya. Ini udah buybacknya udah lumayan lama nih, 3-6 bulan terakhir. Lihat chartnya deh. Bagus ya, gitu ya. Lihatnya juga seneng gitu kalau pegang koin ini ceritanya dari bawah gitu kan, wah mulai berhayal kan 7x gitu kan, pegangnya all the bags lagi. Nah ya anyway yang gue tangkep belakangan ini soundingnya gitu, maksud gue gini, naik itu belum tentu karena memang
buying pressure-nya dari buyback-nya. Tapi maksudnya naik itu karena narasi kalau koin ini yang berharga tipe ini. Sama kayak yang sebelumnya narasi koin yang udah fully, yang udah vestednya udah semua kelepas ke masyarakat, ke user, habis itu ada value, baru itu narasinya koin yang berharga. Padahal kita belajar dari pengalaman sekarang, si kayak Pendle mah udah turun lagi ya. Maksudnya udah turun lagi. Ini belajar dari pengalaman. Pas lagi naik-naiknya gue juga nggak tahu ini koin beneran bakal naik terus gak ya, gara-gara dia udah kelepas semua, udah habis itu ada real use case gitu, bakal naik terus atau enggak. Tapi kita belajar sekarang itu. Gitu sih yang gue dapat. Kalau you guys gimana? Apa nih? Kevin dulu. Kojon dulu. Over nih. Si Kevin selalu TA terus, gue pengen tahu dia udah alpha atau enggak. Iya, siapa tahu yang dari TA-nya bagus banget setupnya, udah di Yoi, paling bawah itu lagi dia. mau naik gitu kan, tinggal satu tick bisa pencet buy gitu sekarang, Kev. Ya kan, kalau branding positioning gue di antara 3 trio quick ini kan gue yang paling dijen lah ya. Jadi gue harus tesisnya berputar sekitaran itu. Gue masih berpegang teguh sama AI agent being undervalued. So just to give you gambaran aja, sebenarnya kalau kita lihat, gue share screen deh sekali. Asik. Ya belum di setting. Oke, gak usah. Di verbal aja. Iya, oke. So di cookie.fun, kalau itu tools nomor 1 untuk kita ngeliatin AI agent narrative dan analytics-nya ya. So di situ dia ada index di mana dia nge-compile lah semua significant AI agent project, dan dia measure mindshare dan juga market cap di situ. So ini so far masih lebih bagus daripada kalau kita ngeliatin AI agent di kayak CoinGecko atau CoinMarketCap. Ini lebih representatif lah gitu. Jadi so far total kapitalisasi dari semua AI agent project yang di track sama Cookie.fun itu baru 10,5 billion. Dan untuk gambaran aja, kalau di CoinGecko, top artificial intelligence coin by market cap itu Near Protocol, which is 5,3 billion. So seluruh dari Solana, dari Base, semuanya AI agent ini itu cuman setengah. Dia itu totalnya itu dia itu cuma 2 kali lipat dari Near. So apakah itu justify the valuation? Menurut gua enggak gitu. Jadi menurut gua itu ada posisi di mana ya ini maksudnya it's so small gitu, masih kecil banget gitu kan. Dan seluruh Solana punya AI agent, kalau Solana doang ya itu 5,8. So kurang lebih setara lah sama satu protokol gitu. Jadi seluruh kapitalisasi AI agent project yang ada di Solana itu sama dengan ya Near. Of course Near ya lebih mature dan dia sempat jadi L2 segala macem. Tapi sekarang dia udah pivot habis-habisan untuk jadi AI. Kalau yang mau pure AI, Bitansor tahu itu kurang lebih 3,8 billion market cap-nya gitu kan. So gue ngelihat ada sebenarnya kayak project-project besar lah ya, terutama kayak virtual, terus ada AI16Z, itu project-project yang maksudnya framework-nya itu kayak kalau di trends atau di Web3 itu dia we've never seen this kayak open source momentum secepat ini. Itu kejadian terakhirnya tuh Uniswap, dan kita itu actually udah surpass that by a lot gitu, dari ngomongin tentang GitHub activity aja ya, developer activity. Jadi kayak sheer brain power orang-orang hackers lah, kalau kita developer yang hacking dan mau contribute ke open source project, itu jauh lebih banyak activity-nya sekarang di AI16Z daripada waktu dulu Uniswap lagi gila-gilaan dan di fork terus-terusan tuh. So I think itu tuh sentimen-sentimen organik yang cuma ada di Web3 kadang-kadang. Jadi kan ada alignment insentifnya lah ya kalau kita ngomongin dari sebuah token yang namanya AI16Z ini, untuk bisa nge-push AI agent yang open source gitu. Jadi I think what we're seeing itu sebenarnya development itu rapid sekali. Dia kayak plugin, setiap hari ada plugin baru di repositorinya itu nggak tahu berapa, di atas 10 kali gitu. So semua protokol mau tap in ke mereka, jadi kayak ada sebuah traction dan ada value lah di sana menurut gua gitu. Dan AI16Z ini kalau nge-shill ya, maksudnya kayak
dia lagi mau upgrade kan dari V1 ke V2, terus dia akan rebranding dari A16Z yang kayak apa nih plagiat sama A16Z gitu kan. Dia rebranding ke Eliza OS namanya sekarang. So I think a lot of good things are happening di sisi AI agent, dan menurut gue ya valuasi nggak mungkin lah segini, dan nggak mungkin juga segini terus, apalagi kalau lagi bull market gitu. Jadi that's kind of my thesis, dan gue lagi ya lebih banyak research di sana karena menurut gue banyak juga akan ada project-project yang mungkin jadi winner-winnernya yang belum lahir gitu. Jadi I think it's worth it untuk kayak punya give mindshare lah, untuk gue research terus, untuk gue update terus di Twitter apa yang lagi kejadian di space ini. I think it's a very exciting space, the only exciting space yang gue ketemuin sekarang lah. Gue kayak forget about the memes and all that, makanya meme juga turun. I think a lot of that karena memang shift lah ya ke AI agent. Dan I don't know, it's exciting. Jadi ya alpha gue lebih ke sana, dan ya gitulah. I think ini Ya, koreksi yang sehat gitu. maksudnya kan secara orang awam aja kan, kalau meme kan ya misalnya nih ya, gue punya koin kucing gitu ya, Popcat. Terus gue mau apain gitu kan? Gue liatin aja gitu gambarnya, gue senyum gitu kan, ketawa-ketawa liatin kan very limited yang gue bisa lakukan kan. Ya mungkin gue ke komunitasnya gitu ya, but that's it. Tapi kalau AI agent gitu kan, wah gue punya koinnya mungkin 100.000 rupiah aja gue bisa, wah gue jadi tertarik nih, gue belajar apa gitu, gue pengen tahu koinnya apa. Mungkin ada dari sananya juga kali ya, yang ada deeper connection antara holder sama koin sih. Kalau gue lihat ya dari orang awam ya, mungkin that's the good thing sih, gitu ya. Kevin nih, wah gue pengen tahu nih. Ayo kasih kita ticker, Vin. Iya. Nggak, sebenarnya aku sama Ko Jonathan ya. Dalam artian kita ngelihat lagi aja yang sekarang bisa dibawa ke dunia nyata lah, ibaratnya gitu loh. Jadi kalau dulu kita semua kan serba online, jadi metaverse gampang. Ya, metaverse pada saat itu sangat mudah sekali untuk menjadi narasi yang dimainkan lah oleh para whales ini. Nah, aku percaya gini ya, altcoins in the end adalah sebuah Ponzi mungkin ya, kalau kita bilang ya, at the end Ponzi ya, atau Indian Ponzi gitu. Dalam artian ini kalau misalnya dev udah pada happy, VC udah pada happy, ya they can just dump on it gitu loh. Kayak okay, I don't really care again, ya it's time to distribute, let's make a fireworks, bla bla bla, and then people start thinking kalau okay, ini time to party, bla 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 bla, and then ternyata nggak, dibalik itu mereka distribute pelan-pelan gitu. Dan ya in the end, bam, dibuang. Habis itu udah no more progress gitu kan. Kayak metaverse udah lupa. NFT aku nggak tahu nih. Yang NFT apakah bisa comeback ya seperti hotnya conditionnya kayak dulu gitu. Sementara sekarang yang di depan mata kita itu adalah AI gitu. I mean smartphone the latest, ya ini nggak tahu ya, kita nggak disponsor ya sama Samsung. Samsung boleh ya tapi kan? kalau mau sponsor gitu kan ya. Iya boleh sih, boleh. Nggak kan, kayak Samsung aja S25 Ultra yang di highlight itu malah ya kan AI-nya gitu loh. Jadi kayak kita udah bukan beli smartphone-nya lagi. Ini kayak kita nggak beli sebuah fasilitas AI dari si smartphone itu. Ini kan berarti they're being serious gitu kan dengan hal ini. Nah, aku setuju sama Ko Jonathan. Dalam artian kita tinggal coba lebih banyak research yang mencari ke section itu atau ke sektor AI itu. Ya bisa lah istilahnya kita bisa ride the wave ya, dengan kondisi yang seperti tadi kita sempat mention antara DeepSeek dan OpenAI. Mereka lagi ceritanya lagi, gue pengen ngadu market nih. Tapi kan kita sebagai kripto, ya kita nggak diinvest sama Nvidia, kita nggak diinvest sama DeepSeek gitu kan. Kita cuma menikmati nih, ternyata AI begini. Ya kripto kan di tengah-tengah gitu. More or less, itu sebenarnya adalah satu bentuk money flow yang kalau misalkan whales-nya udah ngerasa okay, it's time to let's check out the market, jebret gitu kan, tahu boom kenceng, ya it's too late gitu. I mean retail sangat suka dengan candle hijau ya kan, they don't like red Aku candle suka candle hijau, mataku. sama saya juga suka gitu dengan candle hijau. Tapi gini, most of retails decision makingnya bukan saat market lagi boring. Decision making mereka adalah saat candle hijau itu terbuntuk.
terbentuk lagi ya. Jadi share screen sedikit. Tadi sempat di-mention kan sama Coach Jonathan soal Tau ya. Kalau kita lihat Tau, ini selain dia suddenly kemarin powered by BitTensor ya, yang DeepSeek itu kan yang bikin trigger nih. Saya personally ada ngelong after keluar news itu, jadi kayak oke, dia consolidate a bit, oke, how about I take an entry di sini and then ya coba untuk ride the wave gitu ya, untuk follow the market. Tahu di luar dari itu keseluruhan dia cuma consolidate gitu. Nah ini nggak make sense gitu. Untuk Nvidia yang terus-terusan naik, untuk sektor AI yang terus berkembang, tapi koin-koin yang justru bentukannya ya kayak Tahu ini, kok dia cuma konsolidasi gitu. Ya sejauh pengetahuanku, ini kalau mengacu pada DAO teori ya, market itu bisa diakumulasi kalau ada yang namanya konsolidasi. Jadi para whales ini memanfaatkan retailers yang mungkin secara aktif mereka selling because they're boring, because hold coin ini terlalu lama, stable coin and bla 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 bla. Tapi kalau kita lihat di sini, public participation itu always ketika market sudah running, but ketika dalam keadaan akumulasi looks like this gitu kan, ya boring gitu. Like this for example, ya boring gitu, they don't like it. Tapi begitu price, wah start rebound, start rally, oke. Kalau beli di sini masih bisa naik nggak ya? Udah pasti pertanyaannya itu. Akhirnya ini awal mulanya jadi Sagutters kan selalu dari situ. Ya ini salah satu gitu. Nah maksudku mungkin teman-teman bisa considering gitu ya, ngelihat kayak koin-koin ya yang mungkin sekarang kayak lagi dalam tahap konsolidasi. I mean like for example ya, ini Fed kita zoom out, dia up and then start consolidating gitu, udah nggak trending lagi gitu. Ya ini koin-koin yang major cap, I mean big cap gitu. Tapi kalau misalkan yang medium bahkan low cap itu akan lebih banyak lagi harusnya ya. Yang seketika kalau misalkan narasinya udah dimainin udah cepet. Satu-satu toto boom. Gitu. Yeah, I think people akan turn bullish. Ya hanya butuh satu green candle. Tapi kalau lagi begini, oke, I'm done. This is stable coin ya. Crypto scam, stable coin, that's it. Kayak Ethereum By the way, tadi Ya, gue pengen share insight dikit sih. Tadi ada menarik sih kan. Jadi Kevin ada sempat bilang ya altcoin scam gitu kan, Ponzi gitu kan. Ponzi. Nah, gue ada perspektif menarik. Jadi gue kan baru join project dari mungkin baru akhir Desember kemarin gue baru join project. Nah selama ini gue lihat kripto dari segi user. Sekarang gue bisa lihat kripto dari segi builder, dari segi dev. Nah, ini perspektifnya nih. Jadi kenapa di kripto banyak hampir seluruh altcoin turun gitu kan rata-rata. Yes. Sebenarnya dari kegunaan altcoin sendiri atau jualan token sendiri bagi dev itu kalau dari sisi yang benarnya itu untuk funding project gitu ya, untuk funding kegiatan operasional developer semuanya itu, dan itu nggak murah ya. Itu biasanya operasionalnya itu dari ICO, dari initial coin offering yang itu, antara jualan ke retail atau jualan ke VC itu. Nah, tapi kalau idealnya begitu, tapi kan sebenarnya di antara misalnya di antara 100 project yang melakukan token dengan cara itu, tapi ada 10.000 project atau 100.000 project yang jualan ya cuman buat ngambil uangnya aja. Jadi antara yang project yang kecil ini yang kayak AV, kayak Jupiter apa itu jadi nyampur mix air sama minyaknya itu jadi nyampur. Minyaknya ya yang scam, yang apa semuanya yang cepat pamendam itu nyampur semua. Dan ini wild west, orang nggak bisa tahu karena it's not regulated in a way. Kalau kita mau bikin ICO kita nggak harus daftar ke badan tertentu, misalnya ke di Amerika apa tuh SEC gitu, harus kasih dokumen apa semua, enggak kan? Kita hanya perlu bikin white paper yang menarik, bisa identify yang bikin mata orang menarik, dan that's it gitu. Nah ini salah satu tantangannya sih aku bilang di industri. Nah kenapa? Jadi kesimpulannya di antara banyak itu ada sedikit yang benar operasinya, tapi abis itu dikerucutin lagi. Yang benar pun kadang rugi. Artinya ternyata mereka nggak dapat product market fit. Misalnya aku mau bikin project NFT nih, ya aku udah bener nih, aku ICO, aku jualan buat funding projectku.
ternyata di tengah jalan NFT-nya sendiri secara industri layu kan, nggak laku gitu. Orang ternyata liatin gambar doang nggak pengen gitu maksudnya. NFT ku retail nggak cocok. Akhirnya aku pun sebagai bagian dari industri itu, aku pun nguncup gitu projectku. Itu mati. Tapi ada sebagian lagi yang akhirnya jadi golden kan misalnya. Nah itu jarang banget. Karena kita sekarang kan masih industri kripto masih nyari product market fit tuh kayaknya masih susah gitu. Nyari yang bener-bener product market fit, ada use case-nya, ada revenue-nya lancar terus. Itu masih di aim-nya gitu. Ya contoh project yang bener ya so far yang udah dapat product market fit ya exchanges biasanya. Exchanges kayak Jupiter, kayak Uniswap, kayak MetaMask, dan sebagian pun begitu mereka dapat kesempatan nggak ngeluarin koin, mereka nggak mau keluarin koin. Sebagian ya, misalnya kayak MetaMask pas nggak perlu keluarin koin untuk funding project mereka, sampai sekarang mereka nggak keluarin koin kan, gitu. Tapi beberapa yang udah keluarin koin, funding sistemnya beda, ya mereka tetap jalan terus. Itu sih yang aku tangkap ya. So in a way kalau kita beli koin kripto dari sisi bener ya, kita nganggapnya pengen investor fundamentalis nih ya, bukan dari awal nyadarnya pengen main meme beli 100x. Kita harus nyadar kalau kita ini sebenarnya beli koin kripto udah kayak jadi VC. Jadi VC di dunia yang unregulated, di dunia yang bluesy. Jadi keep that in mind gitu pas kita mau beli koin. Itu sih. Itu pesan. Agree. Oke, wow, thank you banget insights-nya guys. I think kita udah 56 minutes, so I think teman-teman pasti udah dapetin alpha banyak dan dapetin insights banyak. Kita mungkin wrap up dulu for this episode. Thank you banget untuk Coach Sylvester, untuk Kevin. We'll see you again next week, I guess. Bye guys. Bye. Bye everybody.